Oke guys, ini antara dua jenis pesawat yang dibuat di Indonesia, yaitu N219 dan juga NC212. Apakah perbezaan di antara kedua pesawat ini? Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Nah, saya mendoakan semoga kalian semua di luar sana yang menonton video ini diberikan kesehatan yang baik, memurahkan rezeki kalian, dan juga sentiasa kalian dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT. Oke guys, pada hari ini terkait dengan pesawat-pesawat buatan Indonesia. Kalau kita ketahui guys, Indonesia ini pesawat pertama yang telah dibuatnya ialah pada tahun 1990-an itu yang bermodelkan N250 kalau tidak silap ya. Itu yang pertama dibawa masa itu mantan Presiden B.J. Habibie punya perencanaan. Jadi wujudnya pesawat N250. Dan pada hari ini ada lagi dua jenis pesawat yang dibuat di Indonesia juga, yaitu N219 dan juga NC212. Jadi ini yang saya ingin kupaskan di dalam video ini, di mana perbezaan kedua-dua pesawat ini. Kalau N250 itu adalah pesawat komersial yang lebih kurang memuatkan 30 ke 50 penumpang. Jadi untuk ini, ayo guys kita simak dulu video ini daripada channel Supaya Tahu. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian support juga dengan menekan butang subscribe, tekan butang loncengnya, dan juga like, share, dan komen. Oke, judulnya ialah perbezaan dua jenis pesawat yang dibuat di Indonesia, N219 dan juga NC212. Oke guys, tanpa berlama-lama kita simak dulu video ini. Di akhir video ini saya akan memberi sedikit ulasan dan rumusan terkait dengan pesawat ini. Oke, ayo kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat N219, salah satu pesawat kebanggaan masyarakat Indonesia, yang kini telah memasuki masa produksi massal. Proyek pesawat N219 sudah berjalan bertahun-tahun. Dimulai dari pencetusan ide pertama pembuatan pesawat berkapasitas 19 penumpang yang muncul pada 20 tahun lalu, yaitu pada 2003, dan setelah penantian panjang tersebut, akhirnya, N219 lolos sertifikasi dan siap diproduksi pada akhir tahun 2020 lalu. Wih, lamanya guys, 2003, sekarang 2020. Berapa tahun tuh, kejap. Ini memakan masa yang lama juga ini. 17 tahun guys. 17 19 tahun. menjadi harapan bagi bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia berharap pesawat ini akan menjadi titik balik dan tanda kebangkitan industri pembuatan pesawat terbang di Indonesia. Apabila kita lihat sekilas, pesawat N219 mempunyai sedikit kemiripan dengan salah satu pesawat yang juga diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia, dan saat ini merupakan salah satu pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia yang penjualannya paling laris, yaitu pesawat NC212. Paling laris. Lantas, ya? apa perbedaan dari kedua jenis pesawat tersebut, yang bisa dibilang serupa tapi tak sama? Sebenarnya, dengan melihat perkembangan PT Dirgantara Indonesia, perusahaan Indonesia ini membuat roadmap rancangan dan pengembangan pesawat secara realistis, yaitu berkembang dengan perlahan tetapi pasti. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Tentu, karena PT Dirgantara Indonesia lebih memilih untuk merancang pesawat dengan kapasitas yang sedang atau bahkan lebih kecil dahulu, daripada melanjutkan dan mencoba mengembangkan pesawat yang berkapasitas besar. Kita tahu, PT Dirgantara Indonesia sudah mampu membuat pesawat berkapasitas hampir 70 penumpang, yaitu prototipe kedua N250, yang terbang pada tahun 1996 lalu. Tetapi, PT Dirgantara Indonesia saat ini lebih memilih untuk mengembangkan pesawat berkapasitas 19 penumpang, daripada langsung mengembangkan pesawat berkapasitas yang setara dengan N250. Bisa dibilang, PT Dirgantara Indonesia lebih memilih langkah pasti, daripada harus mengedepankan gengsi. Kembali ke topik awal,
Pesawat N219 merupakan adik dari NC212. N219 bisa dibilang menjadi versi upgrade besar-besaran dari pesawat NC212. Dengan pengalaman puluhan tahun memproduksi pesawat NC212, tentu PT Dirgantara Indonesia di atas kertas mampu secara mandiri mengembangkan pesawat N219. Perbedaan mencolok pesawat N219 dan NC212 adalah kapasitas penumpang. NC212 untuk versi penumpang sipil bisa mengangkut hingga 12 penumpang, sedangkan untuk 12 N219 penumpang. dirancang dapat menampung hingga 19 penumpang. Tetapi, hal itu tidak mutlak, semua sesuai dengan konfigurasi. Contohnya, pesawat NC212 untuk versi militer bisa mengangkut hingga 20 pasukan. Apabila dilihat dari penamaan, di sini ada perbedaan antara NC di pesawat NC212 dan huruf N saja pada pesawat N219. Lantas, apa artinya? Pasti sudah banyak yang mengetahui. Apa Terselipnya artinya? huruf C pada pesawat NC212 bermakna ada campur tangan Casa Spanyol di pengembangan pesawat ini. Pesawat NC212 awalnya dikembangkan dan diproduksi oleh Casa Spanyol. Casa Spanyol mulai Casa mengembangkan Casa Spanyol. C212 pada tahun 1960-an, dan berhasil melakukan pengiriman perdana pada tahun 1975. Selanjutnya, pada tahun 1976, PT Dirgantara Indonesia bisa memproduksi NC212 di Indonesia, dan tentu menggunakan lisensi dari Casa Spanyol. Sedangkan pesawat lesen dari N219 Casa merupakan Spanyol. pesawat yang murni dirancang oleh Indonesia secara mandiri. Walaupun beberapa komponen masih berasal dari luar negeri, tetapi, pesawat N219 berhak dilabeli pesawat buatan Indonesia, karena memang sepenuhnya dirancang dan dikembangkan oleh Indonesia, sesuatu yang wajar di industri pembuatan pesawat terbang. Baik NC212 maupun N219 masing-masing menggunakan dua engine, dan landing gear atau roda pendaratan yang tidak bisa dilipat atau retract, karena memang belum diperlukan untuk pesawat subsonik sekelas NC212 dan N219. Sebagian besar pesawat NC212 memiliki ram door pada belakang pesawat, karena memang mayoritas dipesan untuk pesawat angkut, sedangkan pesawat N219 yang saat ini sudah diproduksi sebanyak 2 prototipe, dari keduanya tidak dilengkapi ram door karena memang N219 difokuskan untuk pesawat penumpang komersil. Terlepas dari segala hal, semoga beberapa bulan ke depan kita akan menyaksikan pengiriman perdana pesawat buatan Indonesia, yaitu N219, dan akan menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Itu tadi, pembahasan singkat kita kali ini. Mantap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi di antara perbezaan pesawat NC212 dan juga N219. Kalau diikutkan NC itu masih lagi pesawat buatan Indonesia, tapi masih memerlukan Casa Spanyol ya, yang maksudnya beberapa peralatan daripada Spanyol dan juga lesen itu dikeluarkan daripada Spanyol. Tetapi N219 itu adalah buatan penuh dari Indonesia itu sendiri, yang lebih kurang memiliki 19 penumpang ke 20 penumpang. Itu juga bergantung kepada kondisi, sebab N219 ini juga digunakan oleh tentera ya, pesawat ini. Kalau mengikut sejarahnya, Indonesia ini sebenarnya dari segi ekonomi pembangunan pesawat oleh PT Dirgantara ya, nah salah satu syarikat yang membangunkan pesawat-pesawat di Indonesia, itu sebenarnya masih unggul Indonesia ini oleh kerana terdapat kekayaan dari segi sumber daya alam dan juga ekonominya. Cuma bagaimana pembangunan itu tidak begitu berkembang disebabkan oleh negara-negara barat ataupun negara Eropah ini ingin mengekang segala kemajuan yang ada di Asia ini. Kalau diikutkan, Indonesia adalah satu negara yang pertama membuat pesawat di Asia Tenggara pada tahun 1990-an. Pesawat pertama N250 itu berjaya dicipta di mana direncanakan oleh Presiden B.J. Habibie pada waktu itu. Nah, sehinggalah pada tahun-tahun mendatang ini. Dan N219 ini kalau diikutkan
dan NC212 ini. Perancangannya 2003, sekarang 2023, siapnya 2020, lebih kurang 17 tahun dalam merancang pembinaan satu pesawat, begitu lama sekali. Tetapi apapun perkembangan pesawat yang dibuat oleh Indonesia ini sebenarnya melalui PT Dirgantara inilah sangat-sangat bisa untuk berkembang. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya, ekonomi di Asia Tenggara ini telah direncatkan ataupun telah dikonquer oleh negara-negara Eropah, negara Barat, daripada Barat dan juga Amerika. Sebab itu pembangunan dari segi pesawat itu tidak berlaku begitu pesat, kerana ekonomi itu dikuasai ataupun pengeluar pesawat lesen ini memerlukan pengeluarnya adalah daripada Barat. Bukan senang untuk mengeluarkan lesen pesawat ini. Ini dikontrol masih oleh Barat. Jadi itu tadi dari segi teknikalnya itu agak susah. Tapi untuk membangunkan satu pesawat itu guys, mungkin kalau diikutkan dari segi kekuatan ekonomi Indonesia itu sangat boleh Indonesia mencipta pesawat-pesawat, dan juga Indonesia juga memiliki kepakaran tertentu ya dari segi beberapa teknologi, kecuali mungkin teknologi yang lebih detail, yang lebih dalam itu perlu kolaborasi dengan negara-negara seperti Rusia, Amerika ataupun China. Tapi dari segi kepakaran teknologi ataupun penelitian dalam dasar pembuatan pesawat itu, beberapa orang-orang atau rakyat dari Indonesia itu boleh melakukan sedemikian. Tapi yang paling pentingnya, Indonesia telah banyak melakukan perubahan dalam perkembangan ekonomi. Jadi semoga Indonesia dapat membuat militer Indonesia ini menjadi kukuh untuk kedaulatan negara, yang tidak mudah negara-negara luar akan mengancam kedudukan dan juga mengusik negara Indonesia itu. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait perkara ini? Mungkin kalian lebih mengetahui, dan info-info yang ada pada kalian itu kalian komentar di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.